Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, yang memimpin dan membawa langkah kami beribadah kepada Tuhan. Inilah kami menyambut Tuhan akan berfirman kepada kami lewat firman, sehingga lewat firman-Mu kami bersama-sama mengerti apa yang mau Tuhan inginkan, apa yang mau Tuhan nyatakan, boleh kami hidupi di sepanjang kehidupan kami ke depan. Pimpinlah kami di dalam keterbatasan kami mengerti firman Tuhan, supaya oleh Roh Kudus yang menerangi setiap pikiran dan hati kami, juga hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhanlah yang memimpin, supaya isi hati-Mu juga boleh kami mengerti satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita beribadah dan hari ini minggu yang terakhir di tahun 2024. Mari kita membaca firman Tuhan sebagaimana bagian firman Tuhan untuk pelajaran kita, renungan kita hari ini dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat 8, Bapak Ibu sekalian ayat 9, demikian sampai ayat 20 kita bergantian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, identik di dalam cerita gembala adalah malaikat yang berbicara. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas yang kita baca, ini adalah bagian ketiga malaikat berbicara kepada manusia. Nanti kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 11, malaikat berbicara kepada Zakaria. Lalu kita bisa lihat nanti di dalam pasal 1 ayat 26, malaikat berbicara kepada Maria. Lalu di pasal 2 itu, malaikat berbicara kepada gembala-gembala. Artinya apa? Ada penyataan Tuhan kepada manusia yang disampaikan lewat malaikat. Dan itu bisa kita saksikan lewat firman Tuhan. Begitu banyak hal yang tidak bisa kita pahami yang dikerjakan Allah.
Ketika Tuhan berfirman, malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Zakaria, itu hal yang tidak bisa dipahami oleh Zakaria. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Maria, itu adalah berita yang sulit diterima oleh Maria. Lalu ketika malaikat juga menyampaikan pesan kepada gembala-gembala, itu adalah suatu berita yang menakjubkan. Jadi ketika Tuhan sedang berkarya bagi manusia, itu adalah perkara-perkara besar. Maka kita bersyukur kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Artinya bukan mendengar, hai manusia, bukan gitu ya. Tapi firman Tuhan itu dari Alkitab. Dan ketika Tuhan berfirman kepada kita, itu adalah suatu penyataan yang luar biasa, yang bahkan kita bisa dengarkan. Jadi manusia bersyukur kalau Tuhan menyatakan isi pikirannya, isi hatinya kepada manusia. Itu yang patut kita syukuri. Manusia ketika Maria mendapat firman Tuhan, Maria bilang, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah respon yang benar. Karena ketika Maria memang suatu kesulitan terbesar, mungkin bagi kita saat ini merasakan apa yang dirasakan Maria itu hal biasa. Namun pada masanya, pada zamannya, hal yang dirasakan Maria ini adalah hal yang berat. Karena ketika dia mengandung, belum menikah, itu adalah suatu ancaman. Dia bisa mati pada saat itu, tapi Tuhan melindunginya. Dan perasaan Maria sangat bergejolak ketika dia mendapatkan pesan malaikat. Namun dia taat. Ketaatan memberikan sukacita besar bagi Maria. Mungkin ketika malaikat Tuhan membawa pesan, Maria engkau akan mengandung, itu adalah suatu hal yang sulit dipahami Maria. Tapi ketika akhirnya Maria berada di dalam cerita Allah, itu adalah sukacita terbesar yang dirasakan oleh Maria. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan suatu penyataan Allah, dan bagi kita itu sesuatu hal yang tidak mungkin dan nampaknya berat, ketika kita taat, kelak kita akan melihat sukacita besar. Dan itu dinyatakan oleh sukacita Maria. Maria adalah orang yang paling bersyukur kalau kita sebutkan sekarang. Tapi pada waktu pertama dia mendapat pesan Allah, kita tidak tahu apa yang dalam isi hati Maria. Bapak Ibu dan saudara-saudara, penampakan malaikat kepada Zakaria memberikan satu berita kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet juga mendapatkan berita bahwa dia akan mengandung, Maria juga mendapatkan berita. Satu hal yang unik Bapak Ibu, dari kisah Maria dan Yusuf. Saya sangat berkesan dengan cerita Maria dan Yusuf. Di dalam kitab Lukas kita melihat malaikat Tuhan menjumpai Maria, bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Lalu di kitab Injil lain kita bisa temukan bahwa malaikat juga menjumpai Yusuf. Jadi Maria dan Yusuf tidak timpang. Artinya apa? Tuhan berfirman kepada Maria, Tuhan juga berfirman kepada Yusuf. Karena apa? Karena mereka menjadi satu bagian di dalam cerita Allah. Mereka adalah suami dan istri yang kemudian menjadi orang tua Yesus ketika ada di bumi. Jadi di situ hal yang paling menarik bagi saya ketika Tuhan berfirman kepada orang-orang yang mau Tuhan pakai, Tuhan menyatakan rahasianya, secara khusus Maria dan Yusuf. Lalu Maria mendapatkan berita itu, Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Jadi wanita yang sangat tua, Elisabet, wanita yang juga muda, Maria, sama-sama dikejutkan oleh berita yang sangat menakjubkan. Tapi dengarkan dan pikirkan apa yang mereka katakan. Tuhan berkata, Tuhan telah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi Elisabet dan Maria, ketika Elisabet sudah mengandung, lalu Maria mendapatkan berita. Jadi perbedaan usia Yohanes Pembaptis dengan Yesus ada 6 bulan. Jadi duluan Elisabet mengandung daripada Maria. Namun mereka mengandung bayi-bayi ajaib. Karena pada akhirnya Yohanes Pembaptis dan Yesus terhubung kepada satu peristiwa yang luar biasa. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis dipakai Allah di dalam ceritanya membaptis Yesus. Walaupun pada awalnya Yohanes bilang, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak.
Tapi Tuhan melakukan hal itu yang sungguh tidak terpikirkan oleh siapapun. Mereka masing-masing akan melahirkan bayi-bayi yang akan terhubung bersama dan dalam sebuah gerakan yang akan melanda dunia dan mengubah kehidupan orang-orang. Maria dan Elizabeth berpelukan dan menangis dengan sukacita. Tangisan yang menjadi sukacita. Namun di sisi lain, ketakutan mencengkeram Yusuf. Ketika Maria dan Elizabeth bersama-sama bersukacita, ada satu ketakutan yang juga menghantui Yusuf. Karena itu bukan hal yang mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku menjumpai Yusuf dan berkata, kehamilan Maria adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka semua diliputi keheranan. Dan hari ini kita melihat berita itu sudah seperti biasa, bukan? Tapi kalau kita masuk ke zaman Maria dan Yusuf, itu adalah berita yang sangat mengejutkan. Itu berita yang sangat tidak masuk akal. Tetapi itu dikerjakan Allah. Mari merenungkan momen Natal ini. Jadi di pasal 2 ayat 8 yang kita baca, sebelum Tuhan menjumpai gembala-gembala, kisah kelahiran Yesus diceritakan di ayat 1 sampai 7. Jadi di dalam momen Natal kita merenungkan bahwa janji Allah digenapi. Itu dia. Janji Allah digenapi di dalam firman-Nya. Itu momen Natal. Namun dilema Natal terjadi di dalam dunia saat ini. Orang Kristen terbagi dalam pemikiran tentang Natal. Sebagian ingin meninggalkannya dan menyerahkannya kepada Sinterklas, hadiah, perayaan. Tapi sebagian lagi ingin menyelamatkannya dan menggunakannya untuk menyampaikan sesuatu yang penting tentang kelahiran Yesus. Coba kita pikirkan kita di kelompok yang mana. Saya sebagai salah satu ingin mengambil kelompok yang kedua. Maka hari ini berita Natal kita ulangi di dalam Lukas 2 ayat 8. Kita perhatikan Alkitab kita, Lukas 2 ayat 8. Di dalam bagian ini, gembala-gembala menjadi subjek, juga menjadi objek. Tuhan menjadi subjek, juga menjadi objek. Para gembala di Efrata, pada suatu malam mereka menjaga kawanan domba. Apa yang kita pikirkan tentang gembala saat ini? Mungkin dalam pikiran kita gembala saat ini adalah orang baik, orang yang tulus, orang yang setia, orang yang pandangannya, prospeknya baik. Tetapi pada zaman itu Bapak Ibu, gembala bukan seperti yang kita pikirkan. Mungkin saat ini pikiran kita kenapa dipengaruhi dengan definisi-definisi yang baik? Karena Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawaku bagi domba-dombanya. Juga mungkin kita mengingat perkataan Daud di dalam Mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Jadi pengertian kita tentang gembala itu prospek yang baik. Tapi berbeda pada zaman itu. Pada abad pertama, gembala bukan seperti gembala yang kita pahami sekarang. Pada abad pertama, gembala adalah orang buangan. Gembala memiliki reputasi yang buruk pada masa itu karena mereka dibayar sangat rendah dan mereka suka mencuri untuk mencukupi kebutuhan mereka. Gembala dinilai najis dan tidak boleh beribadah di bait suci. Gembala dianggap pembohong dan tidak berharga. Jadi gembala pada abad pertama memiliki nilai yang sangat negatif, sehingga mereka itu menjadi orang buangan. Maka tidak ada yang mungkin berpikir, jangankan orang lain, jangan-jangan gembala pun tidak berpikir bahwa mereka akan dijumpai Tuhan. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak menghidupi kehidupan yang diingini Tuhan. Jadi mereka itu takut kepada Tuhan. Takutnya bukan takut yang kudus, tapi takut dimurkai oleh Tuhan. Itulah kehidupan para gembala pada abad pertama.
ketika sinar kemuliaan Allah, malaikat menjumpai gembala di tengah gelapnya malam, mereka ketakutan. Bapak Ibu bisa tahu kenapa mereka ketakutan? Karena mereka takut dimurkai. Karena mereka bukan orang yang layak dipuji oleh Allah, karena mereka bukan orang yang layak dikagumi oleh Allah atau yang layak mendapatkan penghargaan dari Allah, tapi mereka adalah orang-orang najis. Maka ketika malaikat kemuliaan Allah bersinar, mereka takut dihukum oleh Tuhan. Namun ketika Tuhan menjumpai para gembala lewat malaikat, pesan malaikat apa? Yang pertama sekali kepada para gembala, jangan takut. Coba kita bayangkan momen itu, betapa takutnya mereka. Para gembala ini orang-orang yang tidak diperlayakkan masuk ke bait suci, karena tidak, walaupun mereka orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak layak, karena mereka orang-orang buangan. Uniknya, ketika kelahiran Yesus yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Maria dan Yusuf, kelahiran Yesus hanya diketahui oleh Maria dan Yusuf pada waktu itu. Uniknya, Tuhan melewatkan Yerusalem, Tuhan melewatkan istana, Tuhan melewatkan Herodes, Tuhan melewatkan para imam, Tuhan melewatkan orang-orang Yahudi yang saleh, Tuhan melewatkan orang-orang yang berpikir layak menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan melewatkan mereka semua. Justru Tuhan menjumpai orang-orang buangan. Tuhan melewatkan semua orang yang dipikir manusia layak. Tapi Tuhan datang menjumpai malaikat, menjumpai gembala, malaikat datang menjumpai gembala. Gembala-gembala yang waktu itu menjaga kawanan ternak. Lalu firman Tuhan, jangan takut, karena ketika engkau melihat kedatangan kami tidak mau menghukum engkau, tapi kedatangan kami membawa berita kesukaan besar. Dan memang benarlah, ini berita kesukaan besar bagi gembala. Apa berita kesukaan besarnya? Di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, tidak ada yang berpikir hal itu terjadi. Tidak ada orang yang mau berurusan dengan para gembala, tapi Tuhan melakukannya. Ketika Dia memilih gembala untuk mengungkapkan berita besar, Dia datang kepada orang kecil dan orang buangan. Kedatangan Tuhan itu ibarat sebuah isi berita di majalah yang isinya seorang atau para kelompok penjahat mendapatkan berita bahagia, berita kesukaan. Dan beritanya adalah juru selamat yang lahir. Meskipun ini berita yang mengejutkan para gembala, Bapak Ibu, respon mereka kita lihat. Respon mereka di ayat 16, ayat 15, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tuhan berkata di ayat 11, di kota Daud, setelah malaikat meninggalkan para gembala berkata, ayo ke Betlehem. Apakah kota Daud dan Betlehem adalah tempat yang sama? Kenapa penyataan Tuhan di ayat 11 kota Daud? Kenapa para gembala menangkapnya Betlehem? Ini menjadi hal yang unik. Bapak Ibu, ada di sini satu penyataan penggenapan janji Allah. Di ayat 11, malaikat Tuhan membawa pesan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Daud bukan orang asing bagi orang
orang Yahudi. Dan orang Yahudi memahami Mesias yang dijanjikan dan Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka berasal dari keturunan Daud. Dan itu diyakini mereka adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Maka ketika malaikat menyampaikan pesan Allah kepada gembala, di dalamnya terkandung janji yang telah digenapi. Maka malaikat bilang, hari ini lahir juru selamat bagimu. Bagimu di situ tertuju kepada para gembala. Pesan malaikat bukan bilang kepada orang Yahudi, kepada orang ahli-ahli atau orang saleh, bukan. Tapi bagimu orang buangan, hari ini lahir juru selamat di kota Daud. Kota Daud menyatakan janji Allah yang dari keturunan Daud, yang dari dulu dijanjikan, hari ini sudah digenapi. Maka para gembala mendapatkan informasi yang langsung loading ke kepala, langsung dapat Mesias yang dijanjikan. Maka mereka meninggalkan tempat itu, mereka meninggalkan ternak mereka meninggalkan kesibukan mereka, lalu pergi ke Betlehem. Jadi firman Tuhan itu begitu indah. Di dalamnya ada janji-janji Allah. Di dalamnya ada tembakan-tembakan khusus. Maka Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan menjumpai kita pribadi lepas pribadi. Pasti firman yang kita terima, firman Tuhan yang ditembakkan kepada pribadi-pribadi kita, itu sesuai diri kita. Maka gak bisa sama. Gak bisa sama ayat pertobatan saya dengan ayat pertobatan ibu dan bapak. Walaupun bisa sama, pasti punya cerita yang berbeda. Karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya cerita kehidupan yang berbeda. Demikianlah para gembala. Para gembala punya kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang lain, maka Tuhan menjumpai mereka menurut kehidupan mereka adanya. Maka respon mereka meninggalkan segalanya dan berlari ke Betlehem. Kita lihat ayat 16 itu ya. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka berlari kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Dan respon mereka tepat. Respon mereka tepat. Bapak Ibu, dalam hal ini kita menemukan hati Tuhan dan makna kelahiran Yesus. Hati Tuhan dan makna kelahiran Yesus. Yesus adalah pribadi yang diutus kepada orang-orang hina dan terbuang. Ketika kita merenungkan momen Natal, Bapak Ibu, malaikat memberi tanda kepada gembala-gembala, katanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini sudah biasa kita dengar bahwa Yesus lahir di dalam kandang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kandang yang menjadi tempat Yesus lahir, mungkin itu adalah kandang, mungkin kandang domba, mungkin juga kandang kuda, karena pada waktu itu kuda, mungkin juga kandang unta. Tapi mungkin juga itu adalah kandang yang sudah menjadi gudang, di mana tempat itu adalah tempat yang gak dipakai lagi, maka ada palungan. Kan gak mungkin kan masih ada di situ ternaknya, lalu Maria dan Yusuf di dalam proses. Saya belum pernah merasakannya, ibu-ibu yang sudah merasakannya pasti bisa memikirkan bagaimana susahnya Maria waktu itu. Kan nggak mungkin lagi tambah pekerjaan Yusuf, geser dulu, geser gitu ya. Istri saya mau melahirkan gitu kepada hewan-hewan ternak pada waktu itu. Jadi kemungkinan besar itu adalah tempat, memang kandang, tapi kandang yang sudah menjadi gudang yang nggak dipakai
dipakai orang lagi. Dan palungan itu bukan lagi palungan yang dipakai. Makanya bisa ditaruh lampin. Lalu Yesus dibaringkan. Makanya mereka bisa pakai tempat itu. Karena kemungkinan tempat itu tempat itu udah nggak kepake lagi. Bayangkan, Yesus, Bapak Ibu, yang berada di dalam rahim Maria. Dalam mempersiapkan bahan ini, ada saya diskusi dengan Miss Desi. Saya bilang gini, ketika Maria waktu mendapat berita ini, dia akan mengandung anak Allah. Mungkin dalam pikiran Maria tidak semenderita ini. Jangan-jangan kalau kitalah Maria Bapak Ibu, mungkinkah kita akan berkata, sorry ya Bapak tidak ikut. Kalau kitalah Maria Ibu-ibu, pada waktu itu mungkinkah kita akan berkata, Tuhan, aku kan mengandung anakmu, kok semenderita ini? Tempat gak ada, orang yang menerima gak ada, dan apa-apa gak ada. Kan anakmu Tuhan, kenapa gak di sana? Mungkin ada yang seperti itu. Tapi Maria gak demikian. Maria dengan taat menerima segala jalannya Tuhan, mengandung anak Allah, dan gak ada yang nerima. Bukan hanya orang, tempat pun adalah tempat yang gak dipakai juga. Kandang yang gak dipakai, palungan yang gak dipakai, tapi itu dipakai Tuhan. Sekarang kalau kita datang ke pesta-pesta Natal, ornamen yang menjadi pusat Natal apa? Kandang dan palungan. Jadi sesuatu yang gak kepake ketika Tuhan ada di situ menjadi satu cerita yang indah, Bapak Ibu. Nah, menyatakan ini sebenarnya ini khotbah ke saya juga. Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan khotbah, tapi saya juga dikhotbahi dengan khotbah ini. Supaya saya pahami jelas bahwa orang yang bahkan terbuang, tempat yang bahkan gak kepake, ketika Tuhan datang dan Tuhan hadir di situ, itu menjadi cerita yang indah. Maka yang penting apa? Kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir ke dalam kehidupan para gembala, mereka bukan berubah menjadi superhero. Mereka tetap menjadi gembala biasa. Mereka tetap menggembalakan hewan-hewan ternak mereka. Tapi mereka punya hati yang berbeda dari sebelumnya. Karena mereka sudah melihat Juru Selamat yang lahir itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan firman Allah itu benar. Maka di ayat berapa? Ayat 20 kita lihat, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka menemukan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat benar adanya, dan mereka mengerti arti Mesias telah datang. Dan itulah Natal. Bapak Ibu, para gembala bukan kaum elit agama, juga bukan orang-orang yang paham politik. Mereka bukan penguasa rakyat, tapi mereka adalah orang yang bertemu dan bertatap langsung dengan Mesias. Lihat Herodes, ketika orang Majus di kitab Matius bilang, Bu, di mana bayi yang baru lahir itu? Herodes bilang gini kepada para Majus, nanti kalau kau temukan kasih tahu saya, supaya saya pun datang menyembahnya. Terlepas ini punya makna yang negatif, tetapi Herodes tidak diberi Tuhan kesempatan melihat Mesias. Herodes raja, penguasa rakyat pada waktu itu,
tapi mereka tidak diberi Tuhan kesempatan melihat Mesias yang lahir. Walau pada akhirnya Herodes bilang, bunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Tapi demikian pun tidak memberhentikan rencana Tuhan. Karena malaikat Tuhan berfirman kepada Yusuf, Yusuf bawa istri dan anaknya lari ke Mesir. Nah ini idaman para wanita, laki-laki yang peka mendengar suara Tuhan. Yusuf peka mendengar suara Tuhan. Pekerjaan Allah berjalan dan cerita Allah tidak berhenti. Walaupun raja yang jahat berencana yang buruk, Yesus tetap hidup. Saya ingat cerita Musa, ketika Musa juga lahir di dalam ancaman pembunuhan. Bapak Ibu ingat ya? Ketika Musa lahir di dalam ancaman pembunuhan, Musa tetap hidup. Musa ditaruh di keranjang di sungai Nil. Bahkan perkara besar dimulai. Dia diangkat oleh putri Firaun. Dia menjadi cucunya Firaun. Luar biasa. Pekerjaan Allah banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Maka itu terjadi kepada diri para gembala saat itu. Lalu saat ini gimana? Apa yang mau kita pahami? Apa yang mau kita ambil bagi kita dari cerita para gembala ini? Apa relevansinya cerita gembala ke kita saat ini? Apakah ini menjadi suatu cerita yang lewat begitu saja, lalu tahun depan momen Desember baca di Lukas 2 gembala, oh gembala dijumpai malaikat. Lalu tahun depannya buka Lukas 2, oh gembala dijumpai malaikat. Begitukah? Kisah ini bicara tentang Tuhan menemui kita di dalam kesakitan dan kesepian kita. Kisah ini bicara tentang Tuhan yang menemui kita dalam rasa frustasi dan amarah kita. Kisah ini juga bicara tentang Tuhan menemui kita bukan hari-hari tertentu, bukan juga setiap waktu, dan bukan juga Tuhan ingin menyatakan diri di dalam suatu keistimewaan waktu tertentu, tidak. Ketika para gembala di dalam kebiasaannya, justru di dalam kebiasaannya Tuhan datang. Jadi Tuhan datang di hari-hari biasa, dengan orang-orang biasa, dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, ini perlu kita catat. Kisah ini bicara tentang Tuhan menjumpai manusia di hari-hari biasa dengan orang-orang biasa, dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita ini bukan mesti harus menjadi sesuatu dulu untuk dijumpai Tuhan, bukan. Kita ini bukan mesti melakukan sesuatu dulu supaya dijumpai oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan melewatkan orang-orang Farisi. Tuhan melewatkan ahli-ahli Taurat. Tuhan melewatkan Herodes. Tuhan justru datang kepada gembala. Namun penting, tidaklah cukup untuk mendengar tentang Yesus. Karena setiap tahun kita mendengar. Tidaklah cukup untuk mengintip ke dalam palungan lalu berkata, oh Yesus sudah lahir, betapa indahnya. Nggak cukup. Betapapun indahnya pemandangan itu, bahkan 1000 kali pun Yesus lahir di palungan, tetap tidak berguna kalau dia tidak lahir di dalam hati kita. 1000 kali pun momen Natal kita peringati, bahkan kita masuk di dalam orang yang berkepentingan, di dalam ornamen-ornamen Natal itu, tetap tidak berguna kalau Yesus itu tidak ada di dalam hidup kita. Maka perlu kita pahami dengan jelas, kalau Yesus tidak lahir di dalam hidup kita, tidak hadir di dalam hati kita,
sebagaimanapun kita bekerja untuk Tuhan, kita tetap tersesat. Maka mau menatap, merenungkan, apakah Yesus sudah hadir di dalam hidupku? Apakah mataku, pikiranku, pendengaranku sudah melihat Mesias yang sudah lahir itu? Kalau dulu dia lahir di kota Daud, kalau dia dulu dilihat dengan mata jasmani, sekarang dia mau lahir di dalam hati kita dengan mata rohani kita. Sampai tangis darah pun kita minta, Tuhan hadirlah Engkau saat ini di depan mataku ini. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi perlu mata rohani kita yang melihat. Maka para gembala, Bapak Ibu, meninggalkan kesibukannya. Apakah mereka meninggalkan kesibukannya permanen? Tidak. Sebentar sajanya mereka meninggalkan itu. Mereka meninggalkan ternaknya, mereka meninggalkan kesibukannya sebentar melihat dan menyaksikan berita malaikat. Setelah itu apa kata ayat 20? Mereka kemana? Mereka kembali, Bapak Ibu. Kembali ngapain? Kembali menjadi raja, kembali menjadi orang Majus, kembali menjadi gembala. Tapi ketika mereka sejenak meninggalkan kesibukannya, mereka menemukan Mesias. Kan susah kalau mereka bilang, Tuhan tunggu dulu ya, ini masih malam, nanti gimana ternak kami ini. Ketemu mereka? Tidak. Mereka terlewatkan berita itu. Maka Bapak Ibu, jangan mau terlewatkan cerita indah ini. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita hari ini, tinggalkan sejenak sakit hati kita, tinggalkan amarah kita, tinggalkan keletihan kita, tinggalkan beban pikiran kita, tinggalkan kesibukan kita, lalu dengarkan dan saksikan apa yang Tuhan nyatakan. Maka kita akan pulang dengan memuji Allah. Natal seharusnya menjadi waktu kita untuk duduk di hadapan Tuhan, untuk melihat, merasakan, mendengar hatinya sekali lagi. Ini adalah waktu ketika hal-hal yang tidak mungkin terjadi menjadi ada. Itulah Natal. Sekali lagi saya sampaikan, Natal seharusnya menjadi waktu bagi kita untuk duduk di hadapan Tuhan, untuk melihat, merasakan, mendengar hatinya sekali lagi. Apa kata Tuhan untukku? Karena ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi menjadi ada. Itulah momen Natal. Maka buka mata kita, lihat cahayanya. Buka hati kita, rasakan emosinya. Buka pikiran kita, pahami maknanya. Buka telinga kita, apakah kita mendengar apa yang gembala dengar? Adakah kesukaan besar diri kita di dalam Dia? Kesukaan besar itu Yesus yang sudah dinyatakan dan lahir di tempat yang enggak dipakai. Dan hari ini Dia mau lahir di hati kita yang kecil. Dia mau bertahta di dalam hidup kita yang biasa. Dia mau menjadi raja, bukan di istana, tapi di dalam orang-orang biasa ini. Maka ketika kita mendengar, coba kita pikirkan, renungkan, sudahkah Yesus di hatinya atau di hatiku? Itu yang penting, bukan di hatinya yang mau kita soroti, tapi di hatiku. Kalau orang sorotin orang, dia menjadi orang paling rugi.
Karena dia nggak mendapat apa yang seharusnya dia dapat, tapi bisa orang lain dapat. Apa yang seharusnya aku dapat, jadi orang yang dapat. Rugi. Maka fokus ke diri untuk hal ini. Fokus ke diri untuk hal yang besar ini. Apakah telingaku mendengar apa yang para gembala dengar? Kalau dengar, respon yang benar seperti gembala. Segera meninggalkan kesibukannya, lalu mendengar dan menyaksikan janji Tuhan benar-benar ada, sehingga mereka bersuka cita. Jadi kita bisa berbahagia, kita bisa bersuka cita. Meskipun kita menderita, kita bisa berbahagia. Meskipun hati kita terluka, kita bisa berbahagia. Karena apa? Karena berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Baiklah kiranya Tuhan bekerja di dalam firman yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang hari ini bercerita lewat kisah para gembala. Kamilah juga Tuhan, orang-orang biasa itu. Kamilah juga Tuhan, orang-orang kecil itu. Kamilah juga Tuhan, orang-orang yang najis itu. Orang-orang yang sebenarnya pun tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Kamilah juga seperti para gembala yang dulu. Biarlah juga Tuhan, sebagaimana Engkau menjumpai gembala-gembala pada waktu itu, kiranya berkenanlah Engkau Tuhan menjumpai kami hari ini. Karena meskipun mungkin kami hanyut dalam kesibukan kami, mungkin meskipun kami sibuk, hanyut di dalam sakit hati dan amarah kami, tapi sebenarnya kami merindukan kesukaan besar itu, seperti para gembala merindukannya. Kami rindu Tuhan, firman-Mu yang juga dulu bergema bagi para gembala. Kami rindu hari ini juga bergema di telinga kami. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami orang-orang berdosa ini, sehingga kami juga memiliki respon yang benar. Kami meninggalkan kesibukan kami meninggalkan kebiasaan dosa kami dan berlari kepada Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, supaya tahun ini, minggu terakhir di tahun ini, kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki kesukaan besar itu. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena telah melihat dengan mata rohani kami Yesus yang telah lahir di dalam hidup kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, namun Roh Kudus akan terus bekerja menuntun setiap kami sampai kepada iman yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.